Pemirsa, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang munculkan polemik dan kontroversi di tengah negara sedang fokus dengan sejumlah strategi dan upaya agar pandemi COVID-19 yang sedang merebak dapat segera berlalu. Namun, rancangan undang-undang HIP hadir seolah menambah keriuhan dan memecah konsentrasi bangsa di tengah pandemi, hingga muncul desakan pembatalan dan penghapusan rancangan undang-undang HIP dari prolegnas yang diserukan oleh berbagai elemen masyarakat di tanah air, termasuk dari institusi perguruan tinggi Muhammadiyah, seperti yang dituturkan Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Tangerang Desri Auren, yang pertegas desakan pimpinan pusat Muhammadiyah agar DPR RI tidak melanjutkan pembahasan hingga menghapuskan RUU HIP dari prolegnas. Bahkan Desri Auren juga menyampaikan beberapa poin penting terkait ikhtiar penguatan ideologi Pancasila sebagai ideologi final dan diteguhkan dalam konsep negara Darul Ahdi wa Syahadah. Dan berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Ini merupakan yang telah bergulir cukup panjang dan kita sudah sama-sama mendengar bahwasanya undang-undang RUU HIP ini hampir semuanya kalau ibarat hadis ini udah mutawatir, ya udah semua sepakat jangan dilanjutkan gitu. Hampir sebagian besar elemen bangsa ini mengatakan jangan diteruskan, nggak usah dilanjutkan, dan forget it, dan cari urusan yang lain yang lebih penting lagi untuk memenahi kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Namun dalam hal ini saya juga ingin menyatakan bahwasanya ideologi apapun yang dipasarkan di dunia internasional sekarang, dia tidak akan mudah merasuki suatu bangsa atau suatu negara ketika negara tersebut mempunyai ketahanan ideologi juga. Nah, ketahanan ideologi ini di Indonesia dan khusus di Islam, bahwasanya pertama ada kekuatan spiritual power. Nah, ketika masyarakat mempunyai spiritual power ini, dia akan tidak mudah juga dirasuki oleh ideologi lain. Karena kalau di Islam itu spiritual power kita sumbernya Quran dan Sunnah. Karena Nabi mengatakan taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lam tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Aku tinggalkan kepada kamu dua pedoman, selama kamu berpedoman kedua hal tersebut, akan saya jamin hidup kamu akan selamat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua itu intellectual power atau science, kekuatan ilmu. Ini juga akan mampu membentengi kehidupan manusia sehingga rasionalitasnya, reasoningnya itu jalan. Bahwasanya suatu ideologi akan tidak mudah masuk kepada mengombang-ambingkan kehidupan suatu bangsa ketika rata-rata pendidikan atau tingkat keilmuan dari bangsa tersebut cukup memadai gitu. Minimal tamat SLTA atau diploma 1, diploma 2. Sementara di Indonesia sekarang kita lihat rata-rata pendidikan itu kan baru pada angka 8. Itu berarti rata-rata orang Indonesia ini berpendidikan kelas 2 SMP. Jadi sangat belum matang dalam intelektual. Jadi pilihan berikutnya untuk memperkuat negara ini adalah memperkuat juga tingkat pendidikannya. Yang berikutnya Nabi mengatakan quwwatul iktisad, kekuatan perekonomian atau kesejahteraan. Maka ini menjadi penting juga, bahkan juga salah satu yang sangat penting juga, bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat ini juga akan mampu membuat hidup mereka lebih kondusif dan tidak mudah dirasuki oleh hanya sekedar dibayar dengan sekardus Indomie, 2 kilo, 3 kilo beras atau uang sekian atau ribu lain sebagainya. Maka kuwatul iktisad ini juga merupakan konsen Muhammadiyah untuk memberdayakan ekonomi umat. Maka teologi Al-Ma'un itu juga jawaban dari ini gitu. Seberapa besar kita saling berkontribusi antara satu dengan yang lainnya untuk saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ya sudu ba'du ba'da. Maka ini lebih penting lagi, lebih aktual lagi ketika ini mau Zulhijjah, Idul Kurban. Semangat berbagi dan Al-Ma'un ini bagian dari meningkatkan kesejahteraan bangsa, sehingga tidak mudah suatu bangsa atau umat diombang-ambing
kehidupan ideologinya ketika salah satu pilar kehidupannya itu pilar ekonomi berdaya dan kuat. Yang berikutnya kuwatul ittihad, rasa persatuan. Ini juga akan mampu membentengi umat manusia atau umat Islam Indonesia atau umat orang Indonesia pada umumnya untuk tidak mudah juga saling curiga-mencurigai, ya. Ketika rasa persatuan ini sudah kuat, kuwatul ittihad ini, maka mereka akan menjadi suatu kesatuan yang kokoh. Berikutnya kekuatan jihad, mentalitas perjuangan, bahwasanya perjuangannya akan terus berjalan. Para founding father kita telah mendirikan negara ini, maka kewajiban kita mengisi kemerdekaan ini dengan senantiasa berbuat untuk memajukan dan menguatkan bangsa ini. Maka mentalitas untuk saling berjuang ini, kuwatul jihad ini diperlukan, lebih-lebih lagi pada generasi produktif, ya, yang ada sekarang yang nanti akan menjadi bonus demografi bagi bangsa dan negara ini. Terakhir kuwatul jamaah, kekuatan kebersamaan kita, ya, bahwasanya Indonesia ini merupakan negara dengan ribuan suku, bahasa, dan ribuan pulau. Tentu saja rasa kebersamaan, keberagaman ini akan mampu membentengi kita juga dari kekuatan-kekuatan yang dapat melenceng atau membelokkan arah dan tujuan kita bernegara ini. Maka agar tetap dan utuhnya NKRI ini, maka kekuatan kebersamaan, saling memaklumi keberagaman itu merupakan salah satu poin kekuatan kita juga dalam mempertahankan eksistensi bangsa ini. Terakhir, Anda mungkin harapan terkait pempersoalan pembahasan RUU HIP ini dan Muhammadiyah yang telah konsisten mengawal Pancasila dengan hadirnya Darul Ahadi wa Syahadah, bagaimana ini? Iya, terakhir harapannya bagaimana kita kawal perjuangan kita untuk tidak melanjutkan rancangan undang-undang tersebut, dan semua elemen yang ada di, wabil khusus di Muhammadiyah dulu, dengan seragam majelis, ortom, dan amal usahanya, untuk saling kuat menguatkan dan mengingatkan bahwasanya ini merupakan bagian dari jihad kita, mungkin jihad ideologi berbangsa, jihad menegakkan kebenaran, dan ini jihad sosial. Sehingga ini tidak lanjut itu. Jangan sampai ini pertaruhan juga nih. Bahwasanya negara ini dipertaruhkan sekali nasibnya kepada komitmen bersama kita untuk mempertahankan ideologi yang telah disepakati bersama ini, dan kita anggap Pancasila ini sudah merupakan kado terindah dari para founding father. Jangan dirubah-rubah lagi lah, jangan dirusak-rusak lagi atau jangan diutak-atik lagi. Dan siapapun itu yang mencoba untuk mengutak-atik, kita selaku anak bangsa, selaku warga perserikatan siap untuk mempertahankan. Dan kata orang Jawa, walaupun sak nyawa sisang gitu. Jadi jiwa raga siap dipertaruhkan untuk membela keutuhan ideologi ini, dan RUU ini saya rasa cukup sampai di situ, dan kita kawal bersama-sama dan tiada kompromi untuk itu.